Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 10 dengan tema belajar dari para pendahulu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini mau lebih memahami tentang dasar-dasar ataupun makna dari para pendahulu kita. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita terapkan dari para pendahulu kita. Kalau kita berbicara tentang pendahulu, tentunya kita berbicara tentang bagaimana adanya nilai-nilai moral, nilai-nilai kebajikan Injil yang ada. Iman kita bisa lebih dikuatkan, moral kita lebih baik, dan ini yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berangkat dari pemahaman ini, kita diingatkan lewat 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 10. Kita harus lebih memahami terlebih dahulu bahwa di jemaat Korintus ini ada satu persoalan. Ada satu problem yang terjadi di jemaat Korintus. Karena ada banyak anggota jemaat yang sangat membanggakan diri atau menyombongkan diri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena mereka menganggap bahwa mereka telah memiliki satu karunia roh yang tertinggi. Karena di jemaat Korintus mereka seakan-akan melihat bahwa karunia-karunia roh itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi nilai karunia roh itu adalah glosolalia ataupun bahasa roh. Dan banyak dari anggota jemaat sudah mendapatkan karunia roh itu, yaitu glosolalia. Mereka merasa bijaksana, dan juga mereka menganggap bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang lebih dari beberapa anggota jemaat, bahkan juga dari rasul-rasul yang ada. Mempunyai pengetahuan yang khusus, mereka sangat membanggakan akan kedewasaan mereka. Kedewasaan dalam soal karunia roh tentunya. Dan ini menyeratkan bahwa mereka telah mencapai tujuan iman itu. Sekali lagi karena mereka sudah mendapatkan hal yang paling tertinggi dari karunia roh, yaitu glosolalia. Jadi dengan mendapatkan itu, maka tujuan iman yang tertinggi mereka telah dapatkan. Dan mereka sudah menganggap diri orang yang rohani, punya spiritualitas yang tinggi, dan menjelekkan orang lain ataupun menghina orang lain. Hal ini tentunya menjadi satu hal yang bisa membuat adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat ataupun dalam tubuh gereja. Bahkan dalam tubuh gereja itu akan terjadi strata sosial. Ada yang menganggap diri sudah hebat, sudah rohani, sudah mendapat tujuan iman yang mereka anggap bahwa itulah yang sebenarnya, dan ada yang belum. Jadi kaum bawah dan kaum atas itu akan tercipta di tengah-tengah jemaat. Dan di dalam gereja itu tidak harus ada. Oleh sebab itu, Paulus memberikan satu nasihat dengan melihat dirinya dengan Apolos. Nah, di sini kita bisa lihat 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu. Kita bisa melihat di satu sisi
orang menganggap bahwa Apolos dan Paulus itu tidak kawan, bermusuhan. Itu yang terjadi. Padahal Apolos dan Paulus ini adalah rekan kerja dalam pelayanan. Saling melengkapi satu dengan yang lain dan saling menghormati satu dengan yang lain dan saling menguatkan, ataupun yang dikatakan di sini adalah kita saling hidup dalam ikatan pelayanan Injil antara Paulus dan Apolos. Memang kesan ada satu pertikaian itu hanya dikarenakan anggapan dari jemaat, fanatisme dari jemaat. Di sini Paulus mengatakan bahwa dia dengan Apolos sangat erat ada hubungannya. Jadi mereka itu adalah teman dalam pelayanan, saling melengkapi untuk pemberitaan Injil. Tidak ada perpecahan. Dia mengatakan di situ. Ini dia tekankan agar jemaat itu jangan ada kesombongan dalam diri mereka ataupun di dalam jemaat Korintus. Paulus mengatakan jangan melampaui apa yang tertulis. Kalau kita lihat dalam ayat di sini bahwa karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi kita garis bawahi bahwa ada tertulis. Kita melihat ini sangat ditekankan supaya mereka memahami akan hal itu. Sangat jelas. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 31, Paulus di situ mengatakan bahwa barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Dan dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 20, di situ dikatakan karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Jadi tujuannya adalah menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka banggakan adalah kebodohan dan kesia-siaan. Tapi hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Di samping itu, di sini mau ditekankan bagaimana sebenarnya jemaat itu lebih mengandalkan hikmat sorgawi, hikmat daripada Allah itu sendiri, sehingga kesombongan itu bisa diredam dan bisa ditekankan. Karena memang Paulus itu lebih menasihatkan kepada mereka soal etika dan moral mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita lebih memahami bahwa Allah itu memberikan rasul-rasul yang paling rendah, dia tekankan di situ. Dalam ayatnya, mulai dari ayat yang ke-8, bahwa dia mengatakan bahwa Allah itu memberikan rasul-rasul yang paling rendah supaya mereka itu jangan menganggap diri lebih hebat daripada rasul. Karena seakan-akan mereka menganggap diri mereka lebih hebat daripada rasul. Ya? Mereka lebih kuat daripada rasul. Ada satu hal yang terjadi di tengah-tengah mereka, yaitu telah terjadi dengan sendirinya, telah terjadi kaum entusias. Apa itu kaum entusias?
yaitu orang yang memiliki minat, gairah, dan semangat yang sangat tinggi. Oleh sebab itu ditekankan bahwa Paulus mengatakan di sini bahwa kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, kamu telah menjadi raja. Bisa saja demikian. Tapi sebenarnya itu tidak demikian. Ini klaim kaum entusias ini. Jadi sebenarnya Paulus mengatakan sebenarnya tanpa Paulus dan Apolos mereka telah mencapai tujuan, sebenarnya hal itu tidak demikian. Semuanya itu sebenarnya pemberian Allah. Pemberian Allah. Jangan menganggap diri lebih. Itu yang ada. Oleh sebab itu, sekali lagi, mereka itu harus melihat bagaimana sebenarnya Allah memberi rasul kepada mereka itu untuk memberikan kedewasaan. Memang seakan-akan ini adalah satu hal yang bodoh karena mereka itu ditonton oleh orang banyak. Dikatakan juga di sini ditonton oleh malaikat-malaikat, ditonton oleh dunia, ditonton oleh manusia sendiri. Bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Apolos tentunya ketika mereka mau melayani. Dan ini membuat satu hal yang lebih menguatkan mereka untuk melayani. Jadi mereka itu hidup di dalam satu hikmat dari Allah untuk pelayanan yang walaupun itu dianggap oleh dunia ini adalah satu kebodohan. Mau ditekankan bahwa salib Kristus hidup bersama dengan rasul yang melayani walaupun itu ada penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita belajar dari para pendahulu. Mari kita lihat sebenarnya apa yang harus kita belajar dari para pendahulu. Tentunya para pendahulu-pendahulu yang baik. Saya ingat sebenarnya waktu saya sekolah itu kalau di sekolah ada gambar-gambar pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan revolusi itu. Bahkan kalau lihat juga ada beberapa denominasi gereja itu ada gambar-gambar orang-orang kudus, rasul-rasul. Sebenarnya itu tanpa kita sadari itu memberikan satu pengajaran kepada kita lewat gambar-gambar, visual-visual untuk mengajarkan kepada kita apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mau melihat akan hal itu, maka tentunya kita harus mengambil satu kesimpulan bahwa lewat mereka kita bisa melihat hikmat yang ada kepada mereka. Dan kalau kita melihat dalam hikmat perjanjian lama, dan ini juga yang ditulis dalam kitab Amsal, selalu ditekankan adalah para pendahulu, orang-orang yang lebih tua. Karena para pendahulu mempunyai pengalaman yang banyak untuk bisa dicontohi, bisa dilihat, bisa didengarkan ucapan-ucapan mereka dan pengajaran-pengajaran mereka tentunya. Jadi ini menjadi sumber hikmah. Jadi sekali lagi ini merupakan sumber hikmah terbesar untuk membentuk kehidupan yang lebih bijaksana di masa kini dan masa yang akan datang. Menjadikan kehidupan kita lebih baik. Menjadikan masa lalu menjadi cermin untuk kita melakukan hidup kita pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Jadi dalam pemberitaan Injil kita
dikuatkan bagaimana hidup dalam persekutuan lewat para pendahulu kita yang selalu mengajarkan bahwa mengutamakan Injil, mengutamakan persekutuan ada dalam kerendahan. Sehingga kalau kita melihat bahwa gereja-gereja itu tumbuh di dalam pengetahuan yang baik dan dalam persekutuan yang baik dan saling menghargai satu dengan yang lain. Mengabaikan keegoisan, kepentingan sendiri. Jadi saudara-saudara, marilah kita belajar dari para pendahulu tentang kebaikan-kebaikan, moral-moral yang baik, sehingga iman kita bertumbuh, persekutuan kita juga bertumbuh, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah kita. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati kita.